Jika kamu tidak berkeinginan untuk belajar, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolong kamu. Sebaliknya, jika kamu terus berkeinginan untuk belajar, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghentikan kamu. Dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Salam dari provinsi paling barat Indonesia. Perkenalkan, nama Kakak Siti Mulia Rizky, biasa dipanggil Kak Siti. Nah, melalui video ini hari ini adik-adik kita akan membahas tentang belajar. Tepatnya adalah bagaimana menjadikan belajar itu sendiri sebagai sebuah passion. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang belajar sebagai sebuah passion, Kak Siti ingin tanya dulu nih sama adik-adik. Apa perasaan adik-adik saat harus belajar? Apakah adik-adik merasa lelah, bosan, ataupun juga merasa sangat bahagia dengan belajar? Nah, bagi adik-adik yang mungkin merasa lelah dan bosan untuk belajar, tonton terus video ini, karena selama beberapa menit ke depan, kita akan mengubah rasa lelah dan bosan adik-adik, kemudian menjadi sebuah passion, sehingga adik-adik merasa bahagia untuk belajar. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih adik-adik, apa sih sebenarnya passion itu? Nah, passion itu adalah sebuah keinginan ataupun dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu, sehingga sesuatu itu menjadi hal yang kita senangi dan juga kita cintai. Nah, berbicara soal passion adik-adik, kita selalu berharap bahwa belajar itu bisa menjadi passion bagi kita, sehingga ketika belajar menjadi sebuah passion, maka kita akan mencintai dan juga menyenangi belajar itu sendiri. Nah, melalui video ini kita akan membahas nih poin-poin penting yang bisa menjadi jalan supaya belajar itu menjadi sebuah passion. Apa aja poinnya? Tonton terus video ini. Nah, menjadi seorang autonomous learner. Apa sih sebenarnya autonomous learner itu? Ketika kita membahas autonomous learner ya adik-adik, autonomous learner ini adalah seorang pelajar mandiri yang bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri. Artinya ketika kita menjadi seorang autonomous learner, kita sudah siap ini belajar secara mandiri dan juga bertanggung jawab untuk proses pembelajaran kita. Jadi walaupun tanpa diberikan tugas oleh guru atau disuruh oleh orang tua, kita tetap berkeinginan untuk belajar. Itulah kenapa dalam menjadikan belajar sebagai sebuah passion, menjadi autonomous learner menjadi kunci nomor 1. Nah, sebenarnya tidak sulit untuk menjadi seorang autonomous learner adik-adik. Dengan keadaan sekarang, akses internet yang baik, walaupun ya memang ada beberapa tempat yang belum memiliki akses internet yang baik, tapi memang secara general bisa kita katakan bahwa kita memiliki kemudahan dalam belajar. Aplikasi belajar yang mendukung keadaan saat ini, dan juga ada pelatihan-pelatihan online, bahkan juga Instagram Live menawarkan proses pembelajaran sehingga kita bisa belajar dengan cara apapun dan juga bagaimanapun. Nah, tentu saja adik-adik ketika kita membahas tentang pelajar mandiri ini ya, ini akan sangat memberikan efek yang baik apalagi di saat situasi COVID-19 seperti sekarang ini. Pembelajaran jarak jauh tentunya menuntut kemandirian seorang siswa untuk bisa terus belajar. Itu artinya ketika kamu bisa menjadikan belajar sebagai sebuah passion dan kamu menjadi seorang autonomous learner, yaitu pelajar yang mandiri dan bertanggung jawab untuk proses belajarnya sendiri, maka keadaan COVID-19 dan juga pembelajaran jarak jauh seperti sekarang bukanlah sebuah masalah. Adik-adik, kemudian setelah menjadi seorang autonomous learner, yang juga gak kalah penting adalah fokus terhadap collaborative learning dibandingkan competitive learning. Nah, sebelumnya apa sih collaborative learning itu? Nah, collaborative learning ini adik-adik, dimana kita saling membantu satu sama lain, sesama teman, belajar bersama untuk mencapai tujuan dari belajar itu sendiri. Jadi dalam belajar ya adik-adik, jangan semua teman itu dianggap sebagai rival. Artinya, kamu ranking 2, kamu rivalnya aku. Jadi nggak seperti itu. Jadi dalam belajar itu sangat penting untuk memiliki sistem kolaborasi.
ataupun saling membantu satu sama lain. Sehingga nih, ada misalnya satu orang teman kamu, dia pintar matematika, fisika, ataupun sesuatu yang berbau angka. Sedangkan kamu nih pintar di bidang literasi, analisa, dan sebagainya, maka kalian bisa saling membantu satu sama lain. Sehingga yang satu bisa lebih paham di matematika, yang satu lagi bisa lebih tinggi nilainya di bidang literasi. Artinya, dengan saling berkolaborasi, kalian bisa saling membantu satu sama lain. Itu nih salah satu sistem pembelajaran yang baik. Nah, seperti salah satu pepatah mengatakan ya, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. Artinya, ketika kamu ingin pergi cepat, maka kamu harus berjalan sendiri. Dan ketika kamu ingin berjalan jauh dengan target-target yang banyak, maka berjalanlah bersama, termasuk saling berkolaborasi bersama teman-teman kamu. Nah, yang ketiga adik-adik ada tentukan target. Nah, di sini ya bersama Kak Siti ada nih contoh target-target yang pernah Kak Siti buat. Nah, intinya adalah dengan memiliki target seperti ini ya adik-adik, kita tuh bisa keep in track. Nah, misalnya nih, kita jelas tujuan belajarnya mau apa, ada tujuan spesifik di dalamnya. Sehingga penting ketika kita membuat target, buatlah target-target yang memang spesifik. Lebih bagus lagi, ada deadline di dalamnya. Sehingga ya, kita bisa kemudian setelah selesai satu target, kita bisa berpindah ke target lainnya. Nah, ini contoh target yang bisa digunakan ya adik-adik. Contohnya nih, misalnya membaca minimal 1 buku 1 bulan. Kan ada target spesifik waktunya di situ. Jadi kita langsung bisa menghitung waktunya. Nah, target ini adik-adik selain spesifik juga sebaiknya dibuat dengan sebaik mungkin. Akan lebih bagus nih bisa kita tempel di kamar ataupun di tempat-tempat yang sering kita lihat. Sehingga nantinya target ini bisa benar-benar menjaga kita. Jadi kita tahu nih ke depan belajar apa, dengan target apa, dan juga keinginan-keinginan lainnya. Jadi jangan lupa buat target versi kamu sendiri. Nah, yang terakhir adik-adik yang tak kalah penting adalah giving yourself reward. Ada yang familiar dengan self reward? Nah, self reward itu adalah bagaimana kita memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Itu adalah wujud kita mencintai diri kita sendiri. Mungkin ya ada saatnya ketika kita merasa bosan, lelah, dan juga sangat berat untuk belajar. Jangan-jangan selama ini kita terlalu memaksakan diri belajar dari Senin sampai Sabtu tanpa berhenti. Nah, tubuh kita juga butuh istirahat. Tubuh kita juga butuh rasa senang. Jadi adik-adik jangan lupa kasih reward setiap selesai satu target. Ya, jadi ini berhubungan sama target yang tadi. Misalnya nih, kamu selesai membaca 1 buah buku selama 1 bulan. Giving yourself reward. Misalnya ke depannya ambil waktu sejenak untuk memberikan waktu istirahat. Misalnya 2 hari tanpa belajar sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran. Atau bisa juga dengan memberikan self reward dengan jalan-jalan misalnya. Ya, apapun bentuk self rewardnya, kita sendiri yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga jiwa kita. Intinya jangan lupa membahagiakan diri kita sendiri. Nah, menurut artikel dari GMC Academy Sydney ya, adik-adik semua, self reward bisa mengembangkan kreativitas kita jika kita melakukan hal yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Jadi, bisa pikirkan terus rutinitas apa yang bisa menjadi self reward bagi adik-adik semua. Baik, itu dia adik-adik beberapa poin yang sangat penting yang bisa kita lakukan supaya bisa menjadikan belajar sebagai passionnya kita. Nah, yang pertama, tadi kita bisa menjadi seorang autonomous learner, kemudian kita fokus terhadap collaborative learning dibandingkan competitive learning. Yang ketiga, jangan lupa tentukan target seperti ini. Kemudian, yang keempat, jangan lupa memberikan self reward terhadap diri kalian sendiri. Pastikan adik-adik belajar terus dengan baik. Kita berharap supaya yang tadi di awal mungkin sempat menjawab pertanyaan Kak Siti bahwa merasa belajar sangat lelah, bosan, dan juga capek. Dengan adanya tips ini, mudah-mudahan adik
keinginan untuk belajar, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolong kamu. Sebaliknya, jika kamu terus memutuskan untuk belajar, tidak akan ada juga yang bisa untuk menghentikan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.